Malam itu Taejong mendarat di sebuah pantai. Untuk menyembunyikan identitasnya, Taejong mencuri pakaian dan pergi ke sebuah tempat. Di tempat Pak Yongsik, sekarang dia menjadi seorang tukang servis elektronik. Namun, dia dikagetkan dengan Taejong yang tiba-tiba sudah berada di depan tokonya dengan keadaan yang hampir tidak sadarkan diri. Yang tidak lama dari itu, Taejong benar-benar pingsan. Sedangkan si Yohan mendapatkan laporan dari pemimpin sipir, dia memperlihatkan bukti-bukti bahwa Taejong selamat. Namun ketua sipir itu ketakutan lantaran tempo hari petingginya meminta laporan, apalagi setelah tahu bahwa Taejong masih berkeliaran. Si Yohan terlihat kesal dengan sikap lembek anak buahnya tersebut. Dia menenangkannya bahwa sejak awal alasan pertahanan itu bisa keluar karena ditugaskan untuk melakukan pekerjaan sukarela. Dan soal pertahanan yang mati menurutnya itu bagus karena bisa mengurangi beban negara. Kembali ke Taejong, dia akhirnya sadar berkat perawatan dari Pak Yongsik. Yongsik sendiri sudah menganggap Taejong seperti anaknya dan meminta Taejong untuk tinggal bersamanya. Pak Yongsik meminta Taejong untuk tidak mengkhawatirkannya terlibat karena Yongsik bisa beralasan diancam oleh Taejong. Dan hal pertama yang ingin diketahui Pak Yongsik adalah apa rencana Taejong selanjutnya setelah kabur dari penjara. Setelahnya Taejong diam-diam mengunjungi makam adiknya dan diam-diam juga mengawasi Kim Sangkrak. Dia juga mencari tahu tentang informasi Kim Sangkrak yang ternyata dia seorang pemain teater. Setelah tahu tentangnya, Taejong dengan santai tapi menakutkan pergi ke tempat tinggalnya dan Taejong menghajarnya. Tidak tahan dihajar habis-habisan oleh Taejong, akhirnya Kim Sangkrak mengakui bahwa dia disuruh oleh atasannya. Namun dia tidak membuka mulut siapa atasnya tersebut. Lantaran jika itu terjadi, nyawanya lah yang jadi taruhannya. Dan Taejong merekam semua pengakuan Kim Sangkrak itu dengan ponselnya. Tidak lama dari itu, Taejong menemukan sebuah amplop yang berisikan foto seorang wanita dan sebuah peta. Berhubung Kim Sangkrak tidak bisa diajak bicara baik-baik, akhirnya Taejong menyiksanya. Dan diketahuilah bahwa itu adalah calon model mereka selanjutnya, yang bernama Soh Hyung Jung. Saat ini atasan Kim Sangkrak sedang membuat bukti-bukti palsu tentang Soh Hyung Jung dan berniat menjadikannya sebagai tersangka untuk menggantikan pembunuh yang sebenarnya. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba seseorang datang menyerang Taejong. Yang ternyata dia adalah si tukang vaksin dan Taejong berhasil menundukkannya. Taejong kembali menghajar Kim Sangkrak, namun tiba-tiba si tukang vaksin melemparkan bom dan mengunci Taejong dan Kim Sangkrak. Saat itu juga Taejong menyelamatkan dokumen Soh Hyung Jung dan melompat dari jendela. Sekembalinya ke rumah Pak Yongsik, Taejong memperdengarkan semua isi rekaman yang dia peroleh kepada Pak Yongsik. Dan di sana akhirnya Pak Yongsik percaya bahwa Taejong benar-benar orang baik dan turut bersedih apa yang sudah terjadi kepada hidup Taejong. Sedangkan di lain tempat, si Yohan membebaskan seorang detektif korup yang bernama Detektif Huang. Sebelumnya dia terjerat kasus indisipliner dan suap. Dia diperintahkan untuk mencari Taejong dengan imbalan akan membersihkan namanya dan naik jabatan. Dan Detektif Huang bakal ditemani oleh sipir Yang. Kembali kepada Taejong, dia juga memberitahukan Yongsik tentang Soh Hyung Jun yang akan menjadi target selanjutnya. Dan Taejong berniat melindunginya. Begitupun dengan Pak Yongsik, dia bakal membantu Taejong semampu dia. Dengan ilmu yang dia pelajari di penjara, Taejong membuat kamera pemantau dari barang bekas yang berada di toko servis Pak Yongsik. Kamera-kamera itu akan Taejong gunakan untuk memantau situasi di area toko Soh Hyung Jung, sekaligus mencari tahu komplotan-komplotan si penjebak. Setelah Taejong menganalisis situasi, Taejong menemukan sebuah mobil dan beberapa orang yang datang dan perginya bersamaan.
dan Taejung menyimpulkan bahwa merekalah orangnya. Dan dia juga menemukan pemotor yang setiap hari mengikuti Soh Yong-jung. Taejung percaya bahwa pemotor itu membawa ponsel korban. Keesokan harinya, Taejung dibuat penasaran dengan seorang gadis yang secara tiba-tiba mengambil uang yang ada di rumah Yongsik. 너는 뭔데? 너라고 얘기 들었네. Dan ternyata dia adalah Eunbi, putri satu-satunya dari Yongsik. Setelah mengetahuinya, Taejung merasa bersalah. Namun wanita itu menolak permintaan maaf dari Taejung. Dia malah meminta duit sebagai bentuk biaya sewa tinggal di rumah ayahnya. Dan sebelum Eunbi pergi, dia balas dendam terlebih dahulu kepada Taejung. 돈 꺼내. Setelahnya, Taejung akan beraksi. Dia mengeluarkan motornya dan pergi ke kediaman Soh Yong-jung. Namun, sesampainya di sana, Soh Yong-jung tidak sedang berada di tokonya. Tapi di sana ada putrinya. Dia mengatakan bahwa ibunya pergi ke tempat parkir sebuah mall untuk mengembalikan handphone seseorang. Dan benar saja, Soh Yong-jung saat ini berada di seberang jalan dengan orang yang mengaku sebagai pemilik ponsel. Namun setelahnya Taejun menjamret ponselnya. Dan gara-gara itu, semua komplotan si penjebak yang sedari tadi menyamar mengawasi secara tiba-tiba membuka topeng mereka dan mengejar Taejung. Taejung pergi ke rumah Yongsik, dan Yongsik terkejut saat melihat isi ponsel korban, yang ternyata korbannya seorang pianis terkenal. Namun yang menjadi pikiran Taejung, sejak ponsel korban ada di tangannya, orang-orang yang mengawasi toko Soh Yong-jung mendadak menghilang. Namun Taejung yakin si penjebak pasti sedang merencanakan sesuatu. Malam itu Taejung pergi dengan sebuah bus. Di dalam bus itu Taejung menghubungi seseorang yang mengaku pemilik ponsel korban. Taejung mengaku menemukan ponselnya dan meminta imbalan sebagai syarat jika orang itu menginginkan ponselnya. Orang itu setuju dengan tawaran Taejung. Akhirnya Taejung mengembalikan ponsel itu dengan cara menaruhnya di atas kotak surat, dan untuk imbalannya dia menggunakan seorang kurir untuk mengambilnya. Sedangkan dia sendiri mengawasi orang yang mengaku pemilik ponsel itu. Taejung juga melihat dia diawasi oleh komplotannya. Setelah melihat orang itu mengambil ponselnya, Taejung membututinya sampai ke sebuah pabrik barang bekas. Taejung melumpuhkan seorang karyawan dan mengambil seragam karyawan tersebut untuk penyamaran. Yang ternyata di dalam pabrik itu ada sebuah aktivitas. Mereka menggunakan barang-barang bekas itu untuk membuat barang bukti palsu, persis seperti yang dikatakan Kim Sang-rak. Tanpa pikir panjang, Taejung langsung merekamnya. Namun tiba-tiba ponselnya berbunyi dan itu telepon dari Pak Yongsik. Yongsik mengatakan kepada Taejung bahwa seseorang tidak dikenal datang ke toko Soh Yong-jung. Dan gara-gara Taejung menerima telepon dari Yongsik itu membuat penyamarannya terbongkar. Walhasil Taejung mau tidak mau harus membereskan mereka terlebih dahulu. 너 뭐야? Setelah membereskan karyawan pabrik jadi-jadian tersebut, Taejung langsung OTW ke kediaman Soh Yong-jung. Dan benar saja saat ini Soh Yong-jung sedang di ujung tanduk. Namun tidak lama dari itu Taejung datang dan terjadilah adu mekanik. Setelah berhasil menyelamatkan Soh Yong-jung dan anaknya, Taejung membawa keduanya ke rumah Pak Yongsik. Dan di momen itu, Eunbi putri cantik Yongsik mulai terpesona dengan ketampanan Taejung. 밥 잘 먹어서. Sedangkan Taejung sendiri saat itu sedang menjelaskan apa yang terjadi kepada Soh Yong-jung. Dan demi keselamatan Soh Yong-jung, Taejung dan Pak Yongsik meminta Eunbi anaknya untuk menampung keduanya sementara. Eunbi meminta Taejung untuk berbicara berdua. Eunbi mengancam akan mengusir Soh Yong-jung jika Taejung tidak menceritakan semuanya. Sampai akhirnya Taejung menceritakan semuanya. Namun yang terjadi malah membuat Eunbi tidak bisa tidur. Dia sibuk memikirkan Taejung. Sedangkan Taejung dan Pak Yongsik pulang dengan perasaan bahagia. Selain bisa menyelamatkan Soh Yong-jung, Pak Yongsik juga sudah semakin dekat dengan putrinya yang sempat renggang sebelumnya. Namun setelah Taejung dan Pak Yongsik sampai di rumahnya,
Keduanya dikejutkan dengan berita kasus pembunuhan pianis yang memberitakan pihak kepolisian berhasil menemukan tersangkanya. Dan disebutkan tersangkanya seorang pemilik kafe. Namun katanya tersangkanya tersebut bunuh diri saat akan dilakukan penangkapan. Dari situ Taejung marah. Dia tahu bahwa si penjebak menggunakan target lain setelah gagal menargetkan So Hyung Jung. Saat itu juga Taejun kembali ke pabrik pembuatan barang bukti palsu. Dia menemukan cewek yang sebelumnya COD-an ponsel sudah tewas. Tidak hanya itu saja, seluruh karyawannya pun tewas. Tidak lama dari itu, si Taejung dikagetkan dengan kepala si tukang vaksin yang menggelinding ke arahnya. Dan yang membuat Taejun semakin marah, dia mendapatkan upah dari seseorang. Seolah apa yang Taejun lakukan sebelumnya adalah rencananya. Orang misterius itu juga meledek Taejung dengan memberikan Taejung sebuah meme dengan menggunakan sebuah foto orang yang bernama Baek Duk-yong. Namun gongnya, dia mengatakan bahwa orang yang dipoto itulah pembunuh sebenarnya dari kasus Taejung. Orang misterius itu meminta Taejung untuk mencarinya dan memberikan Taejun petunjuk sebuah akun Instagram. Berbekal instastory Baek Duk-yong, pagi itu Taejung pergi ke Busan untuk memburunya. Sebelum Taejung benar-benar menangkapnya, dia menghubungi si Piryang. Entah apa yang keduanya bicarakan. Yang jelas pembicaraan keduanya terhenti saat detektif Huang merebut teleponnya. Sedangkan Pak Yong-sik dia gelisah karena hari itu Taejung menghilang. Dia khawatir Taejung tertangkap. Akhirnya dia bersama dengan putrinya pergi ke penjara untuk mencari informasi. Berkat informasi dari Pak Pendeta, Yong-sik tahu bahwa Taejung tidak tertangkap. Di tengah kebingungan Yong-sik, Eunbi akhirnya mempunyai ide untuk melacak ponsel Taejung. Sampai akhirnya keduanya mengetahui bahwa Taejung ada di Busan. Dan pergerakan Yong-sik tersebut dibuntuti oleh detektif Huang. Di saat yang sama, si Piryang teringat dengan pembicaraannya dengan Taejun barusan. Yang dimana Taejung mengaku bahwa dia bukan seorang pembunuh. Dan dia mengakui saat ini Taejung sedang berada di lokasi pelaku sebenarnya. Yang setelahnya, Taejung memberikan kertas yang tertulis sebuah kode loker penyimpanan. Malam itu Taejung mengendap-endap pergi ke tempat pesta Baek Duk-yong. Tanpa Taejung sadari seseorang mengawasinya. Berkat orang itu Baek Duk-yong tahu bahwa dia sedang diincar. Dia tidak kabur, malah sebaliknya menemui Taejung. Diam-diam Taejung mempersiapkan alat perekam. Dia bertanya tentang Chanayong dan Baek Duk-yong pun mengaku dialah pembunuhnya. Dan dia tidak menyesal katanya. Bahkan dia memprovokasi Taejung. Saat Taejung di penjara, dia malah menikmati kehidupannya dengan para wanita. Yang tidak lama kemudian beberapa anak buah Baek Duk-yong menyerang Taejung dan menyekapnya. Di saat yang sama, Eunbi dan ayahnya tiba di lokasi Taejung. Namun keduanya juga melihat detektif Huang datang dan membawa pasukan untuk menangkap Taejung. Untuk mempersingkat waktu pencarian, akhirnya Eunbi dan ayahnya mencari di lokasi berbeda. Sampai akhirnya Yong-sik menemukan Taejung yang sudah teringkus di dalam sebuah kapal. Namun saat keduanya akan melarikan diri, si Piryang menghadang. Si Piryang begitu respek kepada keduanya. Meminta Yong-sik untuk tidak terlibat. Dia takut Yong-sik kembali masuk penjara dan khawatir kepada Eunbi putrinya. Dia juga meminta Taejung untuk menyerahkan diri. Dia berjanji akan membantu Taejung dengan cara yang legal. Namun Yong-sik menolak. Jika si Piryang respek kepadanya, cukup membiarkannya dan Taejung pergi. Di saat si Piryang akan membiarkan pergi, detektif Huang datang. Dia datang dengan tampang puas. Tidak lama dari itu Eunbi datang. Berkat Eunbi, Taejung dan Yong-sik bisa kabur. Taejung diungsikan ke rumah temannya Eunbi. Dan di momen itulah lagi-lagi Eunbi kembali memperhatikan Taejung. Melihat sikap aneh Eunbi tersebut membuat sahabatnya curiga kalau Eunbi jatuh cinta kepada Taejung. Pagi itu Taejung memperlihatkan foto dari Baek Duk-yong kepada Yong-sik. Taejung begitu marah saat mengingat pengakuan Baek Duk-yong ketika dia merasa tidak bersalah atas kejolimannya kepada Chanayong dan dirinya. Namun Taejung berjanji bakal memburu Baek Duk-yong sampai dia meminta maaf. Yap, benar. Taejung tidak meminta hal lain selain permintaan maaf dari Baek Duk-yong. Sedangkan si Piryang, dia pergi ke sebuah loker.
dan dia menemukan foto baik Dokyong dan beberapa dokumen terkait.